terkait dengan susunan ya garis besar PBBJ terkait dengan persiapan apa saja. Nah, yang pertama adalah kalau di dalam perencanaan kemarin kan sudah kita tetapkan di mana dia sudah jenis barangnya bagaimana, kemudian caranya seperti apa ya. Kemudian terkait dengan waktu. Nah, waktu terkait dengan pelaksanaannya atau waktu terkait dengan barang itu berapa lama dan sebagainya ya. Kemudian terkait juga anggaran ya. Anggaran ini juga sangat berpengaruh apakah anggaran itu dari pemerintah atau dari daerah dan sebagainya. Di dalam persiapan ini ada dua ya. Kemarin juga kalian sudah mengetahui ada yang dilaksanakan pengadaan itu oleh swakelola, ada yang melalui penyedia. Nah, jadi itu yang membedakannya. Kalau di swakelola, maka di situ memang pure terkait dengan penyelenggaraan secara mandiri atau secara swakelola. Sehingga di mana di situ hanya rancangan kegiatan, jadwal pelaksanaan, kemudian RAB ya. Karena di sini ada kontekstualnya terkait dengan persiapan pengadaannya di awal, bukan pelaksanaannya. Beda dengan di pertemuan berikutnya nanti. Ya, di mana di dalam persiapan PBBJP ini ya, penyedia itu harus menetapkan nilai HP. Kenapa? Karena di dalam penyediaan terkait dengan persiapan PBBJ ya, kalau dengan penyedia itu kan berhubung tender. Nah, tender itu maka harus tahu terkait dengan HPS-nya berapa. Beda kalau swakelola. Kalau swakelola kan memang kita dapat dana berapa, total anggarannya ya sudah. Itu yang kita serahkan ya. Tetapi kalau dengan penyedia melalui dengan PBB, JP, pemerintah ataupun daerah ya, maka di situ harus menetapkan nilai HPS karena kan dilakukan tender. Tender itu per segmentasi ketika kalian melihat pengajuan ya, itu kan berdasarkan nilai harga satuannya berapa. Apakah melebihi HPS atau tidak. Nah, kemudian di situ ada menetapkan kontraknya. Kontraknya bagaimana dan sebagainya. Apakah lamsam, apakah harga satuan dan sebagainya. Serta penetapan spesifikasi teknis terkait dengan KAP. Itu ya. Ya, dan juga kalau melalui dengan penyedia otomatis kan melalui kontraktor dan sebagainya ya. Kemudian di situ otomatis ada uang muka sebagai bentuk terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian ada jaminannya ya. Dan tidak hanya sekedar dia menerima uang muka saja, tetapi harus ada jaminannya. Ya, jangan sampai diberi uang muka terus kabur ya. Tuh, makanya ada bentuk jaminan uang muka. Kemudian di situ ada juga terkait dengan jaminan pelaksanaan. Kemudian juga ada jaminan pemeliharaan dan serta yang terakhir ada terkait dengan sertifikasi garansi terkait dengan gedung tersebut. Tuh, untuk yang dikeluarkan oleh semuanya gitu ya. Oke, begitu. Nah, kemudian di situ terkait dengan jaminan-jaminan itu yang nanti akan kita bahas di berikutnya ini, setelah ini. Nah, di dalam pelaksanaan, maka di situ yang membedakan adalah pelaksanaannya melalui tipe kemarin, ya ada 4 tipe. Kalau kalian kemarin kan masih ingat terkait dengan tipe 1 itu adalah pemerintahan, tipe 2 itu adalah daerah ya. Kemudian untuk yang tipe 3 itu gimana?
di ormas ya. Kemudian 4 itu adalah warga sekitar tuh, atau sekolah warga. Kemudian di situ ada tahapan pembayaran, pengawasan, dan serah terima. Kemudian juga ada kalau penyedia ya di dalam pelaksanaan sudah pasti ada pelaksanaan kontrak dan serah terima gitu. Ya, kemudian terkait dengan persiapan ya, persiapan apa saja yang direncanakan ya, maka di situ kalian juga sudah lihat ya terkait dengan materi yang sebelumnya, di mana di situ terkait dengan siklus pengadaan ya selama mulai dari perencanaan sampai serah terima gitu ya. Kemudian juga terkait dengan tahapan perencanaan ya melalui penyusunan RK ya dari perangkat daerah, kemudian nanti perencanaan pengadaan sampai ke sirup ya. Sirup ini adalah sebagai fasilitas terkait seperti e-processing, di mana di situ berisi terkait dengan pengadaan ya secara baik itu barang maupun jasa dan lain sebagainya, sehingga di mana dalam sistemasi produk dalam negerinya itu akan muncul semua di situ. Nah, kemudian kategori usaha kecil atau menengah, kemudian serta metodenya apakah PL atau tender ya. Nah, bahkan sampai dengan lokasi serta satuan kerjaannya itu. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan spesifikasi teknis ini, maka di situ kalau berdasarkan Sigmas KAK ya, maka akan muncul kerangka acuan kerja ya. Di situ dibuat oleh BPK untuk sebagai acuan di mana pekerjaan tersebut dikerjakan di bagian apa. Apakah semua atau sebagian dan sebagainya seperti itu. Ya, ini ada formatnya. Ya, kemudian terkait perkiraan harga. Nah, ini juga dalam perkiraan penyusunan harga itu juga harus berdasarkan HPS. Tidak hanya sekedar kita, oh ya sudah ini berapa, ini ratusan juta, puluhan juta dan sebagainya. Tetapi ada penetapan HPS-nya. Tidak bisa sekedar kita mengatur anggaran yang diadakan. Ya, maka di situ ada biaya pendukung terkait dengan RKA ya, di mana di tahapan persiapan itu pengajuan penyusunan di penetapan HPS gitu ya. Oke, jadi ini adalah tampilan sirup ya. Sirup itu sebagai satuan sistemasi terkait dengan RUP, rancangan umum pengadaan ya. Maka di situ kelihatan paket penyediaannya apa, kemudian tahunnya berapa, posisinya di mana dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian terkait juga pemeliharaan rutin jalan ya, maka di situ juga akan lengkap terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, ini adalah sebagai sistemasi batasan materi terkait hari ini, yaitu tentang persiapan pengadaan. Nah, makanya di situ karena di dalam sistemasi ya, kalau kalian lihat prosesnya ini akan harus kalian benar-benar pelajari atau kalian pahami terkait mulai tahap perencanaan sampai tahap terima ya. Maka kalau tahap perencanaan itu pengadaan disusun oleh BPK dan ditetapkan oleh PA dan sebagainya. Kemudian kalau di dalam persiapan pengadaan, maka di situ dilakukan oleh PPK ya, setelah RKAK disetujui oleh DBS ya. Kemarin kan sudah saya sering sebutkan kalau kita pada bulan Mei ya atau di bulan Maret itu kita akan melaporkan ke DPR baik itu DPRD maupun di DPR RI gitu ya. Kemudian di situ juga untuk terkait dengan persiapan pemilihan yang dilakukan atau PP, kemudian pelaksanaan pemilihan itu juga dilakukan oleh PPK dibantu Polda serta PP atau PP ya.
Kemudian di situ pelaksanaan kontrak juga dilaksanakan oleh PPK, ya. Kemudian terakhir ada serah terima, di mana di situ ada penandatanganan terkait dari penyedia menuju ke PPK serta nanti diserah terimakan ke PA atau pemilik anggaran, ke owner yang memiliki anggaran tersebut. Gitu. Nah, kemudian di dalam persiapan PBBJP ini itu yang pertama ya, yang harus disiapkan adalah tentang RKA ya, rancangan eh, kerangka kerja anggaran ya, di mana dokumen perencanaan pengadaan itu dirancang di awal serta nantinya ketika sudah dapat kemudian baru review ya, review terkait dengan KAK spesifikasi teknis yang akan dibuat sebagai acuan kerja tadi, kemudian baru penetapan KAK dan konsolidasi apakah proyek ini masuk ke mana, apakah usaha kecil dan sebagainya, serta nantinya sebagai penetapan HPS. HPS itu sebagai harga pokok satuan ya, di mana di situ sebagai tolak ukur dalam anggaran tersebut. Nah, oke, kemudian di mana di situ juga terkait dengan penyusunan rancangan kontrak, kemudian ada dokumen persiapan pengadaan seperti itu. Sehingga dalam proses dokumentasi ya, baik itu mulai dari awal sampai akhir itu jelas ya. Mulai dari laporannya dan sebagainya itu harus disiapkan, tidak boleh ada yang terlewati. Ya, nah, di mana dalam persiapan pengadaan itu serta dapat dilakukan ya menggunakan aplikasi by processing tadi. Ya, hanya di sini dalam persiapan pengadaan harus jelas daftar barangnya di katalog atau e-processing, kemudian terkait dengan barang jasa itu dalam keadaan tertentu atau tidak, kemudian ada nilai paket pekerjaannya. Data terakhir adalah jenis pekerjaan, jenis barang atau jasa yang akan digunakan. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Oke, kemudian kita lanjut. Baik, kemudian terkait dengan persiapan PBJP yang melalui penyedia oleh BPK, maka di situ adalah BPK menetapkan spesifikasi teknis, ya, kemudian harga perkiraan sendiri, kemudian rancangan kontrak ya terkait dengan PBJP itu. Nah, yaitu yang pertama kita akan melakukan review dan penerapan spesifikasi teknis dari KAK itu. Sehingga di situ kalau kalian lihat dalam PPK ya melakukan review terkait dengan spesifikasi teknis atau KAK yang telah disusun oleh tahap perencanaan pengadaan bahan dasar. Nah, di mana di situ akan mengetahui ya ketersediaan barang, harga, pelaku dan usaha itu yang memperhatikan terkait dengan TKDN ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan terkait dengan minimum TKDN-nya itu adalah 40%. Ya, kemudian ada terkait dengan produksi ramah lingkungannya, kemudian SNI atau tidak dan sebagainya. Semua wajib bersertifikasi, tidak hanya sekedar kita menentukan barang ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan alternatif ya. Jadi terkait dengan spesifikasi teknis itu juga harus ada alternatifnya. Tidak bisa kita hanya satu produk, satu merek, tapi harus ada alternatifnya. Itu rata-rata paling tidak itu ada 3 merek ya, tetapi dengan jenis yang sama. Nah, itu yang mungkin misalkan di situ ada jenis A ya, kemudian dengan merek 1, 2, 3. Nah, merek 1, 2, 3 ini bisa jadi harganya memang beda ya di pasaran lah. Kita akan menentukan nilai HPS-nya itu yang paling tengah-tengah, paling tidak yang tengah-tengah nilai HPS-nya gitu. Nah, kemudian ada PPK yang menetapkan tim ahli, ada tim tenaga ahli ya. Kemarin kan di dalam kalau tidak saya jelaskan di dalam mutu ya, atau di dalam tender saya lupa. Intinya dalam PPK itu ada anggota atau timnya ya, terdiri dari tim ahli, kemudian ada untuk
tenaga profesionalnya, kemudian terkait dengan tim agen pengadaannya gitu ya. Kemudian terkait dengan PPK itu juga menetapkan spesifikasi teknis ya yang telah disetujui oleh PA atau penggunaan jaran atau owner bagi swasta seperti itu ya. Oke, nah ini yang harus kita siapkan dari awal memang spesifikasi barang atau jasa ya itu yang memiliki produk dan jenis dan negerinya. Makanya di situ boleh disebut mereknya karena memang sebagai alternatif terkait dengan HPS dan juga alternatif terkait dengan barang. Misalkan barang ini tipenya A, ternyata yang punya itu hanya satu merek saja. Nah itu yang mungkin harus kita cek ketersediaannya. Apakah memang hanya satu merek itu yang wajib menggunakan tersebut atau boleh dengan yang lainnya. Itu yang harus kita terkait dengan barang katalog di elektronik. Kemudian ada komponen minimal spesifikasi teknis ini yang harus juga kalian pelajari terkait dengan spek mutu, ya, spek mutu atau kualitas yang ada, merek standarisasi, kemudian komposisinya dan lain sebagainya, serta juga terkait dengan spesifikasi waktunya ya, itu juga wajib kalian taat apa kalian pahami terkait dengan spesifikasi pelayanan ya tingkat pelayanan pelatihan dan sebagainya untuk masa-masa pemeliharaan dan sebagainya. Kemudian ada penetapan KAK ya yang terdiri dari uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, jasa konsultasi. Kemudian ada sumber pendanaan serta perkiraan biaya pekerjaan seperti itu. Kemudian ada personil dan laporan ya mungkin kalian juga sudah tahu. Jadi maka di situ dalam waktu sanggah banding ya itu atau ambisi maka di situ wajib kita harus tahu pekerjanya siapa, ahlinya di mana, kemudian terkait dengan sertifikasinya dan sebagainya itu tidak hanya sekedar pinjam tetapi juga harus tahu ya terkait dengan apa yang sudah dikerjakan dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan lingkup perencanaan konstruksi ya harus meliputi ya terkait dengan penetapan standar perencanaan, penetapan metode perencanaan dan sebagainya sampai dengan identifikasi dan penetapan pengendalian risiko keselamatan konstruksi seperti itu. Makanya itu AK-AK itu dari awal sampai akhir itu yang utamanya ada terkait dengan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya serta risiko yang terkait dengan kecelakaan atau ketika konstruksi tersebut ya tidak hanya khusus pada pelaksanaan tetapi juga harus diperhatikan dengan yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya.
Oke Pak, kita lanjut. Jadi ini adalah penyusunan terkait dengan penetapan HPS ya, di mana di situ terkait dengan penyusunan HPS ada bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran ya. Makanya di situ penawaran itu ada batas tertingginya ya dari nilai dari dasar yang sah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan jaminan bahwa di situ penetapan besaran nilai jaminan pelaksanaan penawaran ya bagi penawar atau bagi penyedia itu kurang dari 80% dari nilai HPS. Sekali lagi terkait nilai jaminan ya, bukan terkait dengan eh, pengadaannya, bukan. Atau minimum terkait dengan itu tidak, tetapi terkait dengan minimum nilai jaminannya itu 80%. Nah, kemudian untuk HPS tidak memperhitungkan biaya tidak terduga, kemudian biaya lain-lain, dan PPh. Ya, sekali lagi HPS itu tidak memperhitungkan terkait dengan PPh. Jadi benar-benar murni tanpa adanya pajak. Nah, pajak itu di mana nanti di dalam kegiatan tender itu sendiri. Gitu. Jadi memang HPS itu benar-benar murni, harga murni, tidak ada keterkaitan dengan biaya lain, profit dan sebagainya, itu tidak ada. Termasuk dengan pajak penghasilan juga tidak ada, dinolkannya. Maka di situ benar-benar harga murni di lapangan. Nah, tuh agar untuk menjaga apa? Agar untuk menjaga konsistensi terkait dengan nilai harga satuan tersebut. Gitu. Karena memang kan pemerintah itu misalkan dengan nilai APBN atau APBD itu memang betul-betul yang membayar pajak adalah sebagai penggunanya, ya, gitu. Atau di situ kalau misalkan itu ada pekerja, maka itu yang membayar pajak adalah penyedianya atau jasa tersebut gitu. Nah, kemudian di nilai HPS ini memang sifatnya terbuka, tetapi yang bersifat rahasia adalah rinciannya atau analisanya. Jadi kalau kalian pernah lihat atau karena kan kalian sudah pernah membuat EBK ya, mata kuliah EBK, di mana di situ kalau AHSP itu yang bersifat rahasia ya. Kalau harga satuan pokoknya yang harga per meter kubik, per meter persegi itu kita baru keluarkan terus terang, itu tidak ada yang terbuka, tapi kalau rinciannya itu rahasia, itu yang penting. Kemudian ada pendidikan pengetahuan HPS dengan penandatanganan pada lembar persetujuan yang ada yang ditandatangani oleh BPK. Kemudian terkait dengan ketentuan umum HPS. Nah, nilai HPS ini tidak bersifat rahasia tetapi rincian tadi. Kemudian kegiatan HPS itu ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir atau pemasukan penawaran tersebut. Ya, itu yang harus kalian pahami, terutama pada penggunaan HPS, ya, di mana di situ ada menilai kewajaran harga, ya, apakah normal atau tidak. Kemudian ada penetapan batas tertinggi penawaran, baik itu barang, pekerjaan konsumsi atau jasa lain. Ya, ini ada penetapan besaran jaminan pelaksana seperti itu. Ya. Jadi penetapan HPS ini yang perlu ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir. Kemudian terkait dengan penetapan hal tersebut. Itu. Oke. Nah ini yang perlu juga kalian pahami ya. Terkait dengan HPS barang itu memperhitungkan apa saja, ya, itu termasuk biaya listrik, biaya instalasinya, kemudian overhead, keuntungan, itu boleh. Tapi kemarin itu rata-rata kalau HPS itu juga harus harga pokoknya dulu, baru nanti ke keuntungan. Karena kalau kita dobelkan di dalam HPS sudah keuntungan, maka nanti ketika memperhitungkan tender itu kita plus keuntungan lagi, besar tambahan ya. Makanya rata-rata biaya-biaya itu dianggap ya nanti aja lah terakhir, maka itu baru dipokokkan. Makanya rata-rata HPS itu sudah tinggi. Kalau sudah tinggi HPS-nya, kenapa harus ditambahkan keuntungan overhead? Itu yang sangat susah ya.
agar biaya operasional dan pemeliharaan itu juga terincludkan, tidak hanya sekedar biaya yang normal saja. Tuh. Nah, kemudian ada HPS berdasarkan jasa lain yang memperhitungkan terkait dengan ini, transportasi, upah dan sebagainya, dan terkait dengan penggunaan material. Nah, ini misalkan kalian mau pengadaan terkait cleaning service. Nah, ini juga mempertimbangkan terkait dengan misalkan untuk obat pelnya, kemudian untuk obat sabun cucinya terkait dengan cuci piring atau laundry dan sebagainya. Itu juga jasa cleaning service itu tidak hanya sekedar kita orangnya saja, tapi juga mempertimbangkan terkait dengan apa penggunaan bahan dan alatnya ya. Bisa jadi, oh saya tidak punya alat, benar-benar jasa. Nah itu kan kita harus mengeluarkan biaya lagi. Ya, hanya harus satu paket Pak bisa. Kemudian terkait dengan jasa konsultasi. Nah, ini ada biaya langsung yang personil ya, ada yang non personil bersifat lamsam atau harga satuan. Biasanya non personil ini apa Pak? Biasanya laporan ya, laporan-laporan terkait dengan pekerjaan tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian ada kalau HPS kontraktor atau konstruksi itu kan biasa ya, karena harga satuan ya, di mana di situ berkaitan dengan perencana ya, berkaitan TID. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya ada, kita lanjut lagi ya. Oke, kemudian terkait dengan penetapan harga untuk penyusun HPS ya, maka di situ kurang lebih sekitar ini 60% ada personil, 40% non personil. Nah, di situ di dalam HSP atau rinciannya ya, itu kan rata-rata ada mandor, pekerja, tukang dan sebagainya ya. Kemudian ada material. Nah, makanya perbandingannya adalah 60-40 gitu ya. Itu yang nanti menjadi harga satuan tiap item. Kemudian di sini ada persentase komponen biaya pembangunan ya. Nanti kalian juga pasti akan tahu terkait dengan persentase. Makanya kemarin saya bilang biasanya perencanaan kontrak tender ya, itu kan ada biaya konstruksinya. Nah, biaya konstruksinya itu akan jauh lebih besar dibandingkan biaya perencana, pengawas, dan pengelola. Nah ini ada standarnya, ada batasannya. Jadi kalau misalkan konstruksi fisiknya itu sampai 250 juta sampai 500, maka persentasenya itu 18,11 sampai dengan 15 per apa? Per yang akan ditenderkan atau paksu itu ya. Jadi memang ada persentase, tidak hanya sekedar kita menetapkan oh sekian-sekian, tidak ada batasan persentase. Ya, oke. Kemudian ada pengenalan kegiatan ya, di mana di situ terkait dengan persentase komponen pembangunan dan sebagainya. Rujukannya pengelolaan ini siapa Pak? Biasanya kalau kelola maka ada biaya pengelolaan kegiatan gitu. Tapi kalau tidak kelola maka tidak ada pengelolaan kegiatan. Ya, makanya di sini ada jelas terkait dengan penyusunan ASP dan sebagainya. Oke, ini ada contohnya ya terkait dengan daftar kuantitas harga untuk kontrak harga satuan atau harga kontrak AMSA. Misalkan saya butuh surveyor, surveyor itu orang per bulan Pak. Ya sudah, maka itu bisa jadi harga-harga sebenarnya tersebut.
Nah ini HPS-nya itu ya harga ini, harga biaya per biaya itu. Makanya pajaknya terpisah gitu ya. Mengikuti tahun, kalau HPS-nya sudah pajak, kemudian dipajak lagi ya hampir 2 kali lipat gitu ya. Nah itu kemudian juga terkait dengan biaya rincian, ya, biaya langsung terkait non personil, yang ini tadi saya sampaikan, ada biaya pemeliharaan kantor ya, kemudian ada biaya laporan dan sebagainya. Oke, ini yang terkait contoh juga. Nah ini ada penyusunan rencana kontrak ya, di mana bentar, lihat sebenarnya. Oke, kemudian ini terkait dengan penetapan kontrak ya. Kontrak di mana di situ ada penyusunan ya di sesuai dengan pedoman, kemudian PPK dan menyusun jenis kontraknya bagaimana, bentuk kontraknya, naskah perjanjian, uang muka, jaminan sampai dengan terkait dengan syarat-syarat khusus kontraknya apa saja, termasuk personilnya tadi, misalkan sertifikatnya dan sebagainya seperti itu. Nah, itu juga harus jelas di awal bagaimana terkait dengan hal-hal tersebut. Oke, kemudian terkait dengan PPK dalam penetapan RKA atau KK ya, AK, maka di situ harus memperhatikan terkait dengan HPS, tidak boleh juga semena-mena. HPS yang kecil tapi standarnya harus tinggi ya, nggak bisa ya, itu harus seimbang. Kemudian ada penetapan terkait dengan kontrak tadi melalui persetujuan kontrak. Nah ini ya, maka di situ adalah terkait dengan pengelolaan kontrak ya dan wewenang ya, di mana tiap pengelola kontrak itu yang tadi saya sampaikan ada di dalam PPK ada tim teknis, tenaga ahli ya, kemudian ada tenaga atau tim pendukung atau administrasi itu gitu ya. Makanya di situ di dalam sistemasinya yang ada itu semua dibantu oleh terkait tiga hal ini ya. Makanya di mana sudah ada tim teknisnya yang menyusun HPS, verifikasi teknis, kemudian tenaga ahlinya itu berbentuk sebagai perorangan, memberikan masukan ya, biasanya dosen-dosen dan sebagainya atau profesor-profesor terkait dengan tersebut. Kemudian ada tim mendukung ini untuk administrasi, keuangan dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis kontrak. Nah ini ya ada kurang lebih sekitar berapa ini? 7 ya. 7 jenis kontrak. Itu yang pertama ada lamsam, harga satuan, kemudian gabungan lamsam dan harga satuan, kemudian ada kontrak payung, biaya plus imbalan, putar punji, dan waktu penugasan. Nah ini juga tidak semua jenis pengadaan bisa menggunakan jenis kontrak yang sama gitu ya. Misalkan di situ kalau jadi terkait dengan lamsam, maka itu masih bisa semua jenis pengadaan bisa. Tetapi misalkan waktu penugasan itu hanya dua, jasa konsultansi dan jasa konsultasi konstruksi ya. Nah itu, ya. Hanya ada beberapa, bahkan putar kunci ini hanya satu saja pekerjaan konstruksi gitu, tidak bisa semuanya. Nah, ini juga ada biaya-biaya plus imbalan dan sebagainya. Tidak semua menggunakan jenis pengadaan bisa menggunakan kontrak yang sama. Tuh. Oke.
Kemudian ada penjelasan terkait dengan tadi ya. Maka yang pertama adalah lamsam. Lamsam itu adalah semua risiko sebenarnya ditanggung oleh penyedia karena memang satu paket ya. Kemudian berorientasi pada pembayaran dan didasarkan pada pengeluaran sesuai dengan kontrak. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh ada tambahan dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian ada kontrak harga satuan. Nah, harga satuan ini maka sesuai dengan volume pekerjaan ya, pasti bisa bersifat perkiraan. Nah, ini kalau harga satuan itu biasanya kalau digunakan untuk proyek-proyek itu sangat dimudahkan agar penyedia itu misalkan ketika di lapangan kalau ada yang berlebihan itu bisa ditambahkan adendum ya tambah kurang dan sebagainya itu. Tapi kalau lamsam ya sudah mau nggak mau ya sekian. Kalau misalkan ada perubahan apa misalkan ada kecelakaan robot dan sebagainya ya sudah kan yang penting lamsam gitu ya. Satu paket itu harus selesai dengan harga sekian. Nah itu makanya di situ memberatkan penyedia. Makanya rata-rata pakai kontraktor itu kontraknya pakai harga satuan gitu ya. Kemudian ada pembayaran berdasarkan hasil pengukuran yang berdasarkan termin tadi yang saya bilang. Ya, kemudian ada nilai akhir dari kontrak itu setelah seluruh pekerjaan itu selesai atau 100% sampai dengan pemeliharaan. Itu ya. Kemudian terkait dengan kontrak gabungan ya ini biasanya juga bisa digunakan terkait dengan harga satuan dan lamsam. Kemudian ada juga terkait dengan putar kunci. Ini yang tadi saya bilang putar kunci itu hanya di pekerjaan konstruksi. Nah, maka di situ terkait dengan perjanjian pengenaan pembangunan suatu proyek ya, dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai sedetail-detailnya. Biasanya di sini tuh kayak perumahan, ya, proyek perumahan itu misalkan lengkap sekalian dengan perabotan apapun itu sesuai dengan skema lengkap itu makanya serah terima kunci tuh. Ya, termasuk dengan pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasi atau siap huni. Nah ya, tidak perlu owner itu mengisi-ngisi lagi. Ya sudah pure dari awal sampai nol ya kita cuman putar kunci atau serah terima kunci itu ya. Hanya di situ rata-rata kontraktor tak bisa yang lainnya. Kemudian ada kontrak payung ya. Kontrak payung ini dapat berupa kontrak yang harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang yang belum ditentukan volumenya dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak itu ditandatangani. Jadi biasanya perkiraan-perkiraan seperti itu. Ya. Kemudian waktu penugasan. Nah, waktu penugasan ini kan biasanya berdasarkan cuman jasa konsultansi non konstruksi dan konstruksi ada dua itu atau paling tidak kan kontrak misalkan konsultasi. Nah, kalau berdasarkan jasa konsultasi itu biasanya ya memang berdasarkan waktu yang dibutuhkan saja. Kalau lebih dari itu ya tidak ada. Kalau kurang dari itu juga tidak ada, cuman sesuai dengan butuh ya.
Oke, kalau kontrak biaya plus imbalan ini yang mungkin eh, mungkin yang terkait dengan rangka ya penanganannya itu kondisi darurat. Biasanya kontrak biaya imbalan ini contohnya adalah kayak maklar. Jadi misalkan minta tolong untuk apa ya? Untuk menjualkan mobil dinas, kemudian untuk menjualkan gedung dan sebagainya itu. Ya, jadi itu kan misalkan tolong jualkan rumah ini. Kemudian nanti saya beri imbalan sebesar 1% dari harga dealnya. Itu bisa jadi seperti itu. Itu adalah kontrak biaya plus imbalan. Ya. Kemudian di situ juga terkait dengan bentuk kontrak PBJT, ya maka ada juga sistemasi kontraknya, ya itu ada syarat-syarat tertentu yang mungkin harus dilengkapi, ya. Nah kemudian ini ada jenis uang muka, ya uang muka batasannya berapa, jadi tidak boleh banyak, ya tidak boleh kurang gitu ya, jadi harus ada tolak ukurnya. Nah, kalau misalkan kontrak pagunya itu lebih dari 15 miliar, maka maksimum itu di 20% dari nilai kontrak. Itu. Kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan itu lebih dari 50 juta ya sampai dengan 200 juta itu malah lebih dari 50% dari nilai kontrak karena biasanya bahkan ini bisa sampai 70 ya, persen gitu ya dari nilai kontrak. Karena memang kecil ya di bawah 200 juta. Kalau semakin besar maka semakin kecil. Ya. Nah, kemudian ada jenis jaminan, ini ada 5 ya, yaitu yang pertama ada jenis jaminan penawaran, kemudian sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Ya, besarannya jaminan itu yang tadi ada beberapa hal, baik itu sifatnya jaminan itu bersyarat, ya, kemudian ada yang perbankan, ya, garansi dan sebagainya, kemudian juga ada melalui lembaga pihak kedua ya melalui OJK ya maka di situ misalkan pakai BPJS atau pakai dan lain sebagainya itu juga boleh tapi di situ kan otomatis kamu harus atau penyedia harus punya aset ya sebagai jaminan ke bank. Nah, bank yang akan menjamin terkait dengan jaminan tersebut. Betul. Jadi biasanya saya tidak punya uang cash Pak untuk jaminan, saya punya aset. Ya sudah, karena PPK itu tidak pingin melalui aset-aset itu membawa surat tanah dan sebagainya kan malah ribet ya administrasinya. Ya sudah melalui bank gitu ya. Kamu melakukan aset itu melalui bank, kemudian bank sebagai nanti menjamin terkait dengan itu. Biasanya seperti ini ada batasan persentase. Jadi jaminan penawaran itu biasanya 1-3% dari nilai HPS gitu ya. Kemudian kalau jaminan sanggah banding itu hanya cukup 1% dari nilai HPS atau nilai pagu anggaran. Kemudian ada jaminan pelaksanaan, ini yang juga berbeda-beda. Kalau penawarannya itu lebih dari 80% sampai 100%, maka 5%. Kalau kurang dari itu juga sama, 5% dari nilai HPS beda ya. 5% dari nilai kontrak dan 5% dari HPS beda ya. Pasti akan lebih kecil dari nilai HPS. Ya. Kemudian ada nilai jaminan pelaksanaan yang terintegrasi atau terkoreksi, di mana itu juga berbeda. Kemudian ada jaminan terkait dengan uang muka, ya maka juga biasanya 1% ya, secara profesional tidak lebih. Pemeliharaan, nah ini yang kemarin sempat saya bilang jaminan pemeliharaan itu sebesar 5% dari kontrak ya bukan dari HPS dari kontrak. Nah itu biasanya ada yang jaminan itu memberikan uang 5% jaminan 5% atau langsung dipotong dari anggaran kontrak yang akan
diterminkan di terakhir. Misalkan mau masuk terima satu ya, ST1, dia progresnya 100%, nah kemudian mau masa pemeliharaan, nah itu dicairkannya itu boleh 100%, tapi dengan syarat jaminan 5%, atau dicairkan 95%, sehingga 5%-nya itu langsung otomatis digunakan untuk jaminan. Ya. Jadi ini pengadaan tidak semuanya masuk ya. Pengadaan barang atau jasa yang ada. Ya, oke. Dengan kontrak jenis kontrak harga satwa serta jenis kontrak berikan waktu penugasan untuk jasa konsultasi terkait tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Ini tangannya bagaimana, pembelian nota masih berbeda ya, maka harus jelas. Kemudian ada surat pesanan terkait dengan hal tersebut. Makanya nota, kwitansi, pesan, kemudian ada bukti pembelian atau di situ juga ada BKU, berkas umum dan sebagainya juga harus sesuai. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, jadi ini ada sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Ya, ini sama seperti kalian melihat di dalam laman LPSE ya. Di situ ada jelas jenis pekerjaannya, HPS-nya berapa, kemudian berapa ya, sehingga nanti secara sistemasi ini ya, maka di situ ada nilai pagu, nilai HPS, kemudian juga terkait dengan eh, pekerjaan tersebut itu apakah PL atau tender, kemudian apa file, 2 file atau bahkan berapa file ya. Kemudian yang dimenangkan jelas di dalam atau metode pengadanya. Kemudian terkait dengan dananya ya, di situ juga jelas dari dana APBN atau APBD tahun, kemudian jenis izin usaha ini akan menjadi konsolidasi tadi ya, apakah usaha kecil, usaha menengah dan sebagainya itu dijelaskan di awal ya, makanya di situ semua saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Oke. Nah, dalam pertemuan ini nanti akan ada bukan perumusan kontrak, bentuk kwitansi bukti pembayaran pembelian terkait ya. Nah, ini nanti tugas kuisnya ya, silakan dikerjakan di tiap kelompok atau perkelompokannya ini. Nah, kelompokannya bagaimana, Mak? Kelompoknya nanti akan kalian tentukan ya. Sama nanti tugas PMP ya, maka kalian nanti silakan tentukan kelompok apakah sama dengan PMP atau beda. Cara untuk PMP dan tender itu diusahakan dengan kelompok yang masih sama karena nanti berkaitan dengan tugas besar gitu ya. Itu nanti silakan pelajari ya, maka di situ juga ada sudah bentuk contoh formnya gitu ya. Oke, nah kemudian terkait dengan materi hari ini, silakan kalian masuk ke dalam Google Classroom ya.
Classroom, oke. Ini, jadi di mana di situ silakan kalian 2A ya. Oke. Nah itu silakan nah ini kok tidak bisa kirim. Ini tadi belum saya rekam ya kegiatan, nggak apa-apa. Oke itu ya, silakan bisa join melalui link yang saya kirim di chat atau kalian bisa masukkan kode itu di kelas. Oke, silakan masuk ke dalam uh, itu. Kemudian di sini juga jelas terkait dengan ada ya. Oke, kemudian ini orangnya baru sekitar 8 yang ini yang sangat aktif ya ini. Ini maaf mungkin agak sedikit delay ya karena memang oke. Kemudian di sini ada tugas besar ya terkait dengan tugas tender. Maka di situ kalau kalian bisa lihat terkait dengan tugas tender itu adalah melakukan studi kasus ya terkait dengan pekerjaan tender atau seleksi tender. Nah itu proyek konstruksinya itu atau proyek tendernya itu minimal di tahun 2018 ke atas gitu ya. Maka di situ kalian melakukan analisa terkait dengan apa yang ditenderkan ya. Maka di situ ada terbagi menjadi 6 kelompok, maka hampir sama yang ada di PMP. Dengan siapa? Krisna ya? Ya Pak. Iya Bapak. Ya. Saya rasa mungkin ya laki-laki dan perempuan, kemudian nanti di situ terbagi menjadi 6 kelompok ya. Maka usahakan biar enak ya PMP dan tender itu di kelompok yang masih sama ya. Kenapa? Karena di itu nantinya kalian akan sama minggu yang sama 13, 14, 15 ya. PMP kan juga seperti itu. Maka saya harap kalian juga memahami yang ada dan juga terkait laporan. Nah, laporan itu berisi apa Pak? Berisi terkait dengan ini pekerjaan tender, di mana di situ sudah terbagi. Jadi kelompok 1 dan 2 konsultan MK atau pengawas, kemudian kelompok 4, 5, 6 itu terkait ya, maka disitu akan membedakan kualifikasi sama pasca kualifikasi gitu ya. Jadi itu nanti yang mungkin kalian juga materi dengan Pak Mas terkait dengan pasca kualifikasi, pra kualifikasi, apakah 1 file, 2 file dan sebagainya itu. Nah, terkait dengan pembagian
silakan segera, karena nanti kalian untuk tugas atau kuis hari ini nanti dikumpulkan di hari Minggu. Kalian pahami terkait dengan tadi tugas naik kasus bank jasa, kemudian kalian membentuk atau membuat kwitansi bukti pembayaran serta strukturnya bagaimana terperinci ya, disebutkan jelas pembelian apa dan sebagainya, harganya berapa ya, seperti itu. Nah kemudian terkait dengan nah, terkait dengan Pak, terkait dengan sistem bahas ya, itu adalah proses tender yang sudah selesai ya, jangan sedang berlangsung. Nah, misalkan gini, ini saya share ya, di koneksinya agak lemot ini di kamu share. Oke, ya bisa terlihat. Jadi kalian silakan ya mencari data terkait dengan paket ya, paket pengadaan ya. Misalkan di sini jelas ada pekerjaan konsultasi konstruksi pengawas atau MK ya. Maka kalian lihat di situ ya nilai pagunya berapa. Jadi di bab pendahuluan ya itu kan proyeknya di mana, bab apa, HPS-nya, sistem metode pengadaannya bagaimana ya. Kemudian jenis pengadaannya seperti apa, kan? Yaitu di situ kalian permasalahannya ada di mana total terkait dengan jumlah pekerjanya berapa? Oh, ada 26 pekerja, ya maaf 26 perusahaan. Tetapi yang diterima itu berapa? Hanya dua yang terseleksi. Makanya di situ ada pengumuman apa? Evaluasi ulang atau terkait dengan pengumuman itu sebenarnya bisa jadi gagal Pak, karena yang menerima evaluasi kurang dari 3. Oh ternyata pas Pak, 3, oh ya maka lolos ya seleksi terkait dengan tersebut, sehingga pemenangnya kalian sebutkan itu dari harga pagu itu berapa persen penurunannya, kemudian terkait dengan kenapa ada 3 yang tidak lolos tertinggi ini kenapa, sampaikan permasalahan itu kenapa, kemudian carikan solusinya ya, seperti itu, apa penyebabnya biar dia kalah gitu ya, ini solusinya seperti apa. Makanya di situ ketiga ada pembahasan masalah ya, baru nanti di bab terakhir ada ke seperti itu ya. Jadi kira itu pasti sudah semua lah, punya lah ya, karena memang diambil dari LPSE ya, gitu ya. Jadi jangan takut Pak enggak dapat data gini ini ya, itu kan pakai yang itu yang saya beri contoh ya. Itu memang tugasnya mudah gitu ya, menganalisis dari pekerjaan tender atau menganalisis dari jenis pengadaan yang sudah ada dan itu selesai, sudah ketemu pemenangnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri ya.
untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Nanti kita bisa sesuaikan lagi dengan jadwal yang ada, karena kemudian minggu depan saya ada perjalanan dinas ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Selamat melanjutkan pertemuan, selamat melanjutkan kegiatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama semuanya.